Kemudian ayat yang terakhir yang berbicara tentang bulan Ramadan adalah ayat ke 187. Nah, ini ayatnya lumayan panjang. Nah, kita lihat. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada bulan Ramadan untuk berjima dengan istri-istri kalian. Jadi pada zaman dahulu, zaman sebelum ayat ini turun, ketika puasa, baik siang malam itu tidak boleh berjima, tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, ini ada ceritanya tentang Umar bin Khattab yang ngadu tentang keberatan ini ya. Kemudian turun ayat ini. Maka dihalalkan berhubungan suami istri, tetapi syaratnya di malam bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan. Kalau siang gimana? Kalau siang tentu haram hukumnya, bahkan memiliki kafarat yang sangat berat ya. Yaitu raqabah, membebaskan budak. Kalau nggak bisa membebaskan budak, syiamu syahraini mutatabi'aini. Kemudian kalau nggak kuat untuk memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau membayar fakir miskin ya, itu berat gitu. Sebagaimana hadis tentang Al-A'rabi, seorang Arab Badui yang kemudian mengadu kepada Rasulullah, dia telah melanggarnya gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sesungguhnya wanita itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya di sini laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi ya, saling melengkapi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, secara global ayat ini berbicara tentang hukum halalnya berjima di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Kemudian perintah untuk kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini adalah penjelasan tentang waktu berpuasa, yaitu mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini berbicara tentang waktu berpuasa. Kemudian summati musyama ila lail, kemudian ada perintah untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Ini artinya malam itu maghrib. Wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian ayat ini berbicara tentang hukum i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, tilka hududullahi fala taqrabuha, dan itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, maka jangan kalian langgar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, rangkaian ayat dari ayat yang pertama tadi, ayat berapa? 178. Oh, bukan ya, berapa ya? Ayat ini 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai ayat yang terakhir tadi ini 187. Ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian ayat yang terakhir yang berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan, ini juga diakhiri dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi di awal tadi dimulai dengan la'allakum tattaqun dan diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada semua kaum muslimin menggunakan dhamir antum, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu ditunjukkan perintah itu kepada semua orang, semua kaum muslimin. Atau bahkan nanti beberapa ulama mengatakan juga diperintahkan kepada kaum kafir. Kaum kafir juga diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana yang khilaf para ahlul kalam di dalam ilmu usul fikih gitu. Kemudian di akhir ayat ke-187 Allah juga menyebutkan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, menggunakan dhamir hum. Wallahu a'lam. Artinya ketika manusia yang diperintahkan tadi menjalankan apa yang diperintahkan, maka mereka akan keluar dalam keadaan bertakwa.
Dan ini adalah sebuah hal yang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi. Berpuasa dan bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang menakjubkan di dalam Al-Quran, karena ada rangkaian ayat yang menjelaskan puasa dan bulan Ramadan, yang penjelasan ini tidak didapatkan di dalam penjelasan ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita, kemudian kita bisa istiqomah untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah nanti kita akan mulai membaca kitab tafsir wal bayan fi ahkamil Quran yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang puasa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.